hormati birokrat muda founder Milenikrat Bapak Rifai Seknun, yang saya hormati Bapak Fadil Asyari selaku influencer runner-up 2 Element 2020, dan yang terhormat founder sekaligus juga CEO founder Bang Ibnu Sangaji dan juga Bang Suhardi Swamole, dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian yang sudah turut hadir pada kesempatan hari ini. Dan dengan antusias sekali, perkenalkan nama saya Elva Muzalifah, saya selaku Master of Ceremony. Baik rekan-rekan yang saya hormati, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan juga keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Baik rekan-rekan sekalian, sebagai wujud bentuk kecintaan kita kepada tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dimulai. Baik, terima kasih. Rekan-rekan yang saya hormati dan juga saya banggakan, acara selanjutnya adalah penyampaian sambutan yang akan disampaikan oleh Bang Ibnu Sangaji. Beliau adalah CEO founder dan juga selaku ketua panitia di acara Forum Kajian Pemuda Lintas Daerah. Kepada Abang kami persilakan. Baik. Terima kasih kepada saudari moderator telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas berkat limpahan dan rahmat-Nya kita semua bisa mengikuti acara webinar ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan menjadi berkah untuk kita semua di bulan suci Ramadan ini. Amin. Yang saya hormati para narasumber pembicara, ada dua narasumber yang luar biasa yang memiliki segudang ilmu pengetahuan dan pengalaman secara pribadi ataupun secara keseluruhan. Jadi saya harus menyampaikan ini sebagai seorang pemuda, yakni sebagaimana Forkapellinda hadir di tengah-tengah kita sebagai anak muda untuk bagaimana selalu mengikuti tren zaman yang tentunya selalu berpikir bahwa teknologi serta
eh, dunia informasi hari ini harus menjadi satu eh, keharusan kepada kita semua untuk senantiasa selalu mengupgrade diri agar bagaimana eh, personal branding yang kemudian harus dilakukan oleh pemuda-pemuda yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, ada Bang Rifai Seknun yang tentu akan memberikan pengalaman serta ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Ada Bang Fadil yang tentu sudah uh, dikenal oleh banyak publik. Beliau adalah salah satu influencer yang memiliki jam terbang yang sangat sibuk. Terima kasih Bang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk hadir di sini. Saya ucapkan juga salam hormat kepada founder Bang Suhardi Swamole yang selalu senantiasa semangat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman peserta yang mengikuti acara ini. Semoga bermanfaat dan menjadi berkah di bulan suci Ramadan untuk kita semua. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan sesungguhnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, terima kasih kepada Bang Ibnu Sanghaji selaku panitia dan juga selaku CEO founder di Forkapellinda. Terima kasih atas sambutannya. Mantap, Bang Ibnu. Selanjutnya, rekan-rekan yang saya hormati dan saya banggakan, acara selanjutnya adalah, atau saya akan memperkenalkan moderator kita yang nantinya akan memandu acara pada kesempatan ini. Beliau adalah Bang Suhardi Swamole, yang lahir pada 15 Mei. Beliau telah melakukan atau menyelesaikan S1-nya di jurusan Administrasi Publik di Universitas Nasional Jakarta Selatan, dan juga telah menyelesaikan studi S2-nya juga di Jakarta Selatan di Universitas Nasional, dan aktivitas beliau sekarang sebagai staf tenaga pendukung di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Dan untuk itu, mari langsung saja kita sambut ini dia moderator kita, kepada Bang Suhardi Swamole, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, yang saya hormati narasumber, ada Bang Fadil, hormat Bang, izin. Yang saya hormati Bang Rifai Seknun, yang juga sudah berkesempatan gabung pada kegiatan hari ini, serta teman-teman sekalian yang juga turut hadir dalam kegiatan webinar dengan tema beraksi di era disrupsi, upgrading leadership and personal branding skill. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pertama-tama saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi teman-teman sekalian yang meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di sini dalam agenda webinar. Tak lupa pula, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema beraksi di era disrupsi, upgrading leadership and personal branding skill. Agak lebih santai teman-teman, biar diskusi ini cair. Sebelum saya memberikan kesempatan kepada dua narasumber untuk menyampaikan perspektif mereka terkait dengan tema yang sudah kita usung pada siang hari ini, saya mau menyapa dulu teman-teman. Ini berdasarkan informasi dari panitia, yang tergabung dalam webinar ini ada berjumlah 60 lebih, sekitar 63 orang, namun mungkin yang baru bisa mengakses ada sekitar 36 partisipasi.
Saya mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi teman-teman. Ini dari seluruh daerah, dari seluruh provinsi, 33 provinsi, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Wah, ini keren sekali. Terima kasih teman-teman panitia juga udah menyiapkan kegiatan ini dengan maksimal. Izin saya mohon perkenalkan diri, saya Suardi Suamole, teman-teman biasa nyapa saya dengan Nyong Suamole. Nah, kebetulan saya asli dari Maluku, saya kuliah di Jakarta, S1 dan S2 di Jakarta. Lalu selanjutnya mungkin teman-teman pasti berpikir terkait dengan tema disrupsi dan bagaimana meningkatkan personal branding dan bagaimana menjadi seorang leader atau pemimpin yang baik. Nah, itu semua nanti akan dijawab dan akan diberikan pandangan oleh Bang Fadil dan juga ada Bang Rifai. Namun sebelum saya memberikan kesempatan, saya menjelaskan sedikit mengenai tema yang sudah disampaikan, yang sudah ada. Jadi teman-teman perlu kita ketahui bahwa kita hidup pada suatu situasi global di mana kita dihadapkan dengan disrupsi. Disrupsi itu ditandai dengan suatu pergeseran secara besar-besaran, secara mengakar dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Ini berdampak juga pada kesiapan kita anak muda, apalagi dalam konteks Indonesia, anak muda di Indonesia dihadapkan pada era bonus demografi. Nah, ini menjadi tantangan besar, teman-teman. Oleh sebab itu, untuk menyiapkan untuk menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan minimal 2 kesiapan. Yang pertama adalah bagaimana menjadi pemimpin yang baik, kemudian bagaimana memiliki personal branding yang mumpuni. Nah, di sini pertama saya mau nyapa dulu Bang Rifai Seknon. Assalamualaikum Bang, izin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Oke, saya bacakan sedikit biodata dari Bang Rifai. Nama Rifai Seknon, STTP MAP. Beliau bekerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, jabatan sebagai perencana ahli muda, subkoordinator perencanaan program dan anggaran, Itjen Kemendagri. Pengalaman kerja, beliau pernah sebagai ajudan sekretaris daerah Provinsi Maluku tahun 2013, kemudian analis kepegawaian Itjen Kemendagri 2013-2014, terus pengaplikasian program dan anggaran Itjen Kemendagri 2014-2017, kemudian sebagai ADC Inspektur Jenderal Kemendagri 2017, kemudian analis evaluasi kinerja dan anggaran Itjen Kemendagri 2017-2019, kemudian PLT Kepala Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan 2 Itjen Kemendagri 2019, Kepala Subbagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan 2 Itjen Kemendagri 2019-2020, dengan Kepala Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran Itjen Kemendagri 2020, Perencana Ahli Muda, Subkoordinator Perencanaan Program dan Anggaran Itjen Kemendagri 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian pengalaman organisasi, pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Negeri 1 Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Kemudian juga pernah menjabat sebagai Ketua OSIS SMA Negeri 1 Namlea, Kabupaten Buru. Wakil Gubernur Praja IPDN 2012 sampai 2013, Wakil Ketua Forum Mahasiswa Anti Narkoba Jawa Barat 2012, Ketua Dewan Pembina Beta Institute Indonesia 2016, Ketua Divisi Citizenship Education Power Youth Indonesia 2017, Sekretaris Umum Yayasan Pamong Asbarata atau Pamasta 2017 sampai dengan sekarang, Ketua Dewan Pembina Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Buruh se-Jabodetabek. Baik, luar biasa Bang kita yang satu ini. Kemudian yang selanjutnya ada Bang Fadil
Beliau juga selaku birokrat muda. Saya akan bacakan biodata beliau. Nama lengkap Muhammad Fadil Asyari, jabatan sebagai analis ketahanan ekonomi pada Kementerian Dalam Negeri. Tempat tanggal lahir Banda Aceh 22 April tahun 1994. Pendidikan IPDN jurusan manajemen keuangan. Pengalaman kerja pernah menjabat sebagai analis perencanaan keuangan pada Kemendagri 2016 sampai 2017. Kemudian analis ketahanan ekonomi pada Kemendagri tahun 2017 hingga sekarang. Penghargaan dan karya Duta Agen Budaya dan Pariwisata Aceh tahun 2010, Duta Besar Aceh tahun 2011, kemudian perwakilan Aceh pada Parlemen Muda Indonesia tahun 2012, menerima penghargaan pada Youth Leadership Camp Australia tahun 2012, juara kompetisi debat pada Universitas Brawijaya tahun 2014, juara debat nasional IPDN tahun 2015, juara debat nasional yang diselenggarakan pada Universitas Andalas tahun 2015, peraih Best Innovative Papers and Melbourne International Business and Social Science Research tahun 2016, peraih Bintang Kartika Madya IPDN tahun 2016, juara 3 Element of the Year tahun 2020. Pengalaman organisasi, beliau pendiri Education for Study Club saat di bangku kelas 3 SMA di Banda Aceh tahun 2008 sampai 2011. Ketua Syarikat Agam Inong Banda Aceh 2010-2012. Anggota Parlemen Muda Indonesia 2012. Anggota Indonesia Youth Camp 2012. Kemudian Ketua Dewan Perwakilan Praja IPDN 2012-2014. Ketua Wahana Wiyata Praja IPDN Bukit Tinggi 2014. Kemudian anggota Yayasan Pamong Asbarata 2018 sampai dengan sekarang. Hasil penelitian dan publikasi, beberapa penelitian dan publikasi ilmiah pada berbagai seminar internasional sejak tahun 2014 hingga 2019 dan masih aktif meneliti serta menulis sampai dengan sekarang. Baik, itu tadi profil singkat dari Bang Fadil, luar biasa juga. Beliau punya banyak pengalaman di bidangnya. Tentu dapat memberikan, sudah parang tentu ini dapat memberikan kita gambaran secara menyeluruh mengenai dengan bagaimana strategi melakukan branding, personal branding dengan baik. Nah, namun untuk tidak berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk Bang Rifai Seknun menyampaikan terkait dengan leadership. Nah, untuk Bang Rifai, izin waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih, Bro Nyong, panggilannya Nyong Suamo. Terima kasih banyak. Teman-teman semuanya, teman-teman panitia dan teman-teman peserta, lebih khusus brother saya, ini rekan saya dan juga sebenarnya bisa dibilang salah satu panutan lah, trendsetter. Ini bisa jadi trendsetter bagi saya juga sebenarnya di belakangan ini, Bro Fadil Ahyari, narasumber kita yang nanti hari ini saya justru akan lebih banyak, saya mungkin tidak akan terlalu banyak ngomong, nanti lebih banyak di sesi diskusi, justru kita nanti akan coba gali lebih dalam, dan saya juga pengen banget dapatkan juga banyak ilmu dan insight dari Bro Fadil. Jadi teman-teman semuanya agak sayang banget kalau ketinggalan nih, mungkin harus diikutin dari awal nanti Bro Fadil, paparan yang nanti disampaikan oleh Bro Fadil. Saya share screen saja dulu. Teman-teman sekalian, sesuai dengan tema yang disiapin oleh teman-teman panitia. Sebentar. Oke. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol soal, ini bukan satu arah ya, bukan ngajarin sebenarnya. Saya agak kurang familiar dengan cara, dengan narasi mengajarkan, tapi lebih banyak, lebih enak nampaknya kalau kita saling diskusi bareng teman-teman semuanya.
karena banyak orang-orang hebat di sini juga tentunya. Nah, kita akan ngomong soal leadership dan personal branding di era disrupsi, disruption area. Kalau kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau anekdotnya tak kenal maka kenalan. Maka teman-teman sekalian, terima kasih banyak Bro Moderator tadi sudah juga memperkenalkan. Saya pikir ini sudah cukup lengkap tadi juga disampaikan. Tidak sebanyak pengalaman dan prestasi yang dicapai oleh Bro Fadil tentunya. Tapi mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini adalah intinya untuk berupaya semaksimal mungkin memberikan dampak. Jadi memberikan dampak yang seluas-luasnya, apalagi kita dapat bonus hidup di era disrupsi tadi, era di mana digitalisasi, di mana era Internet of Things masif di mana-mana, kita bisa memanfaatkan. Jadi nyaris waktu dan jarak itu sekarang kalau di 1 atau 2 dekade yang lalu itu menjadi tantangan, sekarang nampaknya jarak dan waktu sudah bukan lagi jadi tantangan yang berarti. Terbukti dengan kalau 10-20 tahun yang lalu senior-senior kita, orang-orang tua kita mau sharing ilmu seperti ini, mereka harus sisihkan waktu, sisihkan tenaga, juga menempuh jarak yang cukup panjang untuk bisa berkumpul bersama untuk saling sharing pengalaman. Terbukti hari ini kita bisa mengakses dari seluruh Indonesia dengan waktu yang bersamaan dan cukup fleksibel sebenarnya, bisa mengikuti kegiatan kita hari ini, kita saling sharing. Jadi ini sekali lagi teman-teman semuanya bonus yang begitu banyak kita dapatkan di era sekarang. Kita langsung saja, kenal-kenalannya tadi sudah disampaikan, terima kasih banyak. Kita akan ngomong dulu, saya paling akan 3 poin besar saja, ini jadi bridging saja, saya lebih banyak pengen nanti kita akan diskusi lebih panjang, mudah-mudahan. Dan tentunya saya akan dengar lebih banyak juga dari Bro Fadil. Kita ngobrol soal era disrupsi, mungkin teman-teman sering akrab mendengar disruption atau disrupsi, era disrupsi, revolusi industri 4.0, kemudian era digitalisasi, era globalisasi, di mana-mana. Itu sangat masif didengar. Dan ternyata teman-teman sekalian, perubahan era ini, kurang lebih 1 atau 2 dekade belakangan, itu memang kontribusi paling besarnya adalah oleh para generasi muda. Kita ingat, terutama mulai dari era di segmen produksi, di bisnis, di sektor private, perusahaan-perusahaan F&B itu udah mulai melakukan transformasi kalau kurang lebih sekitar 10 tahun belakangan, dan itu juga gila-gilaan dengan sentuhan teknologi dan juga inovasi. Jadi inovasi ketemu teknologi di era disrupsi ini memberikan lompatan dan akselerasi yang jauh lebih luar biasa perubahannya. Contoh paling sederhana teman-teman sekalian, kalau kita ngomong soal era disrupsi, secara praktis kalau orang tanya disrupsi itu apa sih era disrupsi, orang sering ngomong era disrupsi 4.0 segala macam, terutama yang sekarang bahkan sudah menuju ke 5.0. Nah, secara terminologi sebenarnya teman-teman sekalian, era disrupsi itu atau disrupsi sendiri itu lebih pada perubahan berbagai sektor, ini multisektor, dengan pendekatan sentuhan teknologi atau digitalisasi, dengan pendekatan Internet of Things, kemudian atau Internet untuk segalanya, kemudian ada artificial intelligence, yang hari ini sebenarnya teman-teman, kalau kita bisa kasih contoh, salah satu hal yang paling berdampak, saya beberapa waktu yang lalu iseng-iseng tuh kadang-kadang kalau gabut ya, apalagi lagi COVID gini kan kadang-kadang suka gabut, saya sering ngobrol, nggak ada teman yang bisa ajak ngobrol tuh, di tempat tinggal sendiri, saya main lah sama Google Assistant. Saya nanya-nanya, coba-coba nanya-nanya, nanti mungkin teman-teman juga udah punya pengalaman yang sama, nanya-nanya di Google Assistant, bercanda-bercanda, itu udah ada interaksi. Itu salah satu contoh artificial intelligence itu sudah sangat luar biasa. Contoh paling kecil teman-teman sekalian, kalau mungkin 10 atau 20 tahun lalu kita ingin bepergian kemana-mana, kita akan sulit akses, kita harus cari agen biro perjalanan atau travel dan segala macam untuk membeli tiket. Hari ini teman-teman sudah bisa akses dengan handphone, kita sudah bisa akses, bahkan sekarang teknologi fintech, jadi financial teknologi, pembayaran sudah jauh lebih mudah, bahkan di beberapa platform digital, di beberapa startup penyedia jasa layanan tiketing itu juga sudah bisa ada bisnis model yang baru, kita sudah bisa pakai pay later. Mungkin mbak-mbak atau
sis yang sering belanja online sudah sangat familiar dengan itu, pay later. Itu juga sudah berlaku di banyak platform saat ini yang sudah berlaku, sudah digunakan. Ini artinya apa teman-teman sekalian? Transformasi itu begitu cepat. Perubahannya begitu cepat. Sayangnya, kesiapan kita sebagai generasi milenial atau anak-anak muda ini tidak serta-merta semuanya mendapatkan kesempatan yang sama. Atau belum semua anak-anak muda di Indonesia terutama melihat peluang yang sama. Peluang ini hanya dilihat oleh beberapa orang saja yang mendapatkan akses informasi, lagi-lagi. Kemudian juga punya networking yang cukup baik, dan beberapa orang yang membangun personal branding dan sudah punya personal branding yang baik. Itu akan terinfluence dengan sendirinya terhadap perubahan-perubahan yang masif tadi. Sebut saja ada Gojek, Shopee, Tiket.com, Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, kemudian media sosial ada Instagram, YouTube, WhatsApp. Ini bukan promosi, karena nggak ada sponsor di event ini, gitu kan, setahu saya. Gitu. Tapi ini sebagai contoh buat kita semua, teman-teman, perubahan ini begitu drastis dan begitu cepat. Nah, orang-orang yang meng-create ini, yang teman-teman lihat di layar ini adalah orang-orang yang melihat peluang tadi. Melihat peluang tadi. Jadi, kalau di era disrupsi ini, saya punya rumus, sering diskusi dengan teman-teman yang lain juga. Rumus paling sederhana kita bisa survive dan bisa berinovasi, atau bisa bikin karya yang keren di era disrupsi ini. Hal yang paling sederhana memulai atau teman-teman yang punya keinginan atau sudah mulai mencoba jadi entrepreneur, landasan pikirnya itu dimulai dari problem dulu. Contoh kayak Gojek, dia mulai dari Nadiem Makarim, sekarang Menteri Pendidikan, memulai dari meng-capture problem. Jadi waktu itu ada problem di mana kota Jakarta macetnya luar biasa, orang-orang butuh akses cepat untuk mungkin ada kepentingan meeting dengan klien, ada meeting dengan teman, ketemu keluarga, atau ada janjian yang lain. Naik kendaraan taksi atau kendaraan konvensional itu agak sulit. Jadi dia butuh naik ojek. Nah, problem berikut, ojek ini trust-nya rendah. Jadi waktu itu kan orang masih menganggap ojek pangkalan itu ya pasti matok harga tinggi-tinggi banget, ugal-ugalan, nggak safety, dan lain sebagainya. Nah, itu dilihat sebagai problem. Kemudian dari problem itu dicarilah solve-nya. Nah, solve itu sama dengan opportunity. The new opportunity itu problem solving. Dari masalah yang dihadapi oleh masyarakat sosial, masyarakat secara umum, dicari solusinya, kemudian itu dijadikan dijadikan opportunity atau peluang baru bisnis. Lahirlah Gojek. Begitupun dengan Shopee, begitupun dengan beberapa platform digital lainnya, startup yang sudah mulai. Kalau hari ini sih, kalau nggak salah menurut data dari McKinsey, startup baru di Indonesia yang sudah mulai berkembang dan besar itu sudah lebih dari 50-an ribu kalau nggak salah. Ini kan artinya ekosistemnya sudah mulai terbentuk. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa beradaptasi dengan itu. Nah, kalau kita ngobrol soal itu saja, dengan perkembangan teknologi ini, teman-teman semuanya, maka saya sering bahkan mendengar beberapa diskusi dengan teman-teman di era sekarang yang tadi Internet of Things, kemudian juga artificial intelligence, artinya mesin punya handphone, kita punya handphone yang kita punya ini bisa menyimpan nomor lebih dari mungkin 1000 sesuai dengan kapasitas, tapi kapasitas otak kita hanya bisa mungkin menghafal beberapa nomor saja. Itu pun mungkin ya nomor pasangan atau nomor KTP dan lain-lain. Sementara yang lain juga kita nggak punya kemampuan untuk itu. Maka orang akan semakin bertanya-tanya, kalau begitu, saya punya anak kebetulan, saya kalau ngedidik anak untuk jadi pintar saja, nampaknya di 10-20 tahun ke depan nggak akan mungkin bisa survive. Kalau hanya mengandalkan anak itu harus cerdas, bisa jadi 5-10 tahun ke depan dia akan kalah dengan mesin. Hari ini, bahkan teknologi sudah sangat sangat luar biasa jauh canggih. Jadi saya sebagai orang tua nih, ayah muda nih, ini juga punya kekhawatiran di bagaimana 5-10 tahun ke depan perubahan era ini. Karena sekarang teknologi saking canggihnya, kecerdasan buatan itu saking gila-gilaan canggihnya. Jadi kalau kita didik anak, saya juga bertanya-tanya, kalau anak saya didik jadi pintar saja, jadi cerdas saja, bakal kalah dengan mesin. Sekarang mesin udah jauh lebih luar biasa, bahkan sudah bisa berkomunikasi, ada robot yang artificial intelligence yang sudah jauh lebih canggih. Nah, apa yang nggak ada di mesin itu? Apa yang nggak ada di perubahan teknologi, kecanggihan teknologi itu? Yang nggak ada di situ adalah leadership. Yang nggak ada di dalam mesin itu adalah insting. Jadi mesin bisa melakukan apa saja, tapi hanya manusia
just manusia yang punya kemampuan dan punya naluri, punya insting dan juga punya kemampuan leadership. Mesin nggak bisa saling menjadi pemimpin, jadi leader yang bisa memimpin sesuatu dengan insting. Jadi hanya manusia yang bisa. Nah, kalau di era sekarang, manusia kepemimpinan yang kayak gimana yang dibutuhkan? Hari ini orang sudah makin masif berbicara era di mana orang sudah semakin maksimal melakukan kolaborasi. Jadi hari ini kalau kita mau berkembang di era sekarang dengan pendekatan tadi disrupsi di era disrupsi saat ini, kalau kita mau berkembang, kita mau buat satu karya, kita mau buat satu inovasi, kalau nampaknya kalau kita nggak mau kolaborasi, itu nampaknya agak hal yang cukup mustahil. Jadi kolaborasi ini sangat penting. Nah, kemampuan leadership dalam bidang untuk kolaborasi ini sebenarnya tidak hanya bisa kalau orang sering bilang, iya kita harus kalau kita di kolaborasi kita harus punya ide, kemudian kita harus punya kemampuan untuk mengekspresikan ide itu. Kita harus punya kemampuan untuk mengkomunikasikan ide itu. Tapi kita kadang-kadang lupa, makanya sering orang dengar ya kita harus lebih banyak upgrading kita skill kita, public speaking, bagaimana bisa menyampaikan, mendeliver pesan kita, ide kita, gagasan kita dengan baik ke publik. Itu saja tidak cukup nampaknya karena hari-hari ini di era kolaborasi sekarang sih kebutuhan yang kita butuhkan, skill yang kita punya tidak hanya soal kemampuan public speaking saja, bagaimana menyampaikan informasi saja, mengkomunikasikan pesan yang kita ingin sampaikan, tapi juga lebih dari itu kemampuan untuk dan punya sensitivitas untuk mendengar. Sensitivitas untuk mendengar dan memahami orang lain. Karena di era kolaborasi ini yang paling dibutuhkan adalah sense tadi. Kita punya sensitivitas untuk bisa mendengar lebih banyak, merasakan lebih banyak, dan memberikan, mengekspresikan apa yang kita dapatkan itu akan jauh lebih banyak. Nah, skill-skill ini yang kita butuhkan sebenarnya teman-teman sekalian, yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi hari ini, bahkan mungkin di masa depan. Jadi, leadership di era kolaborasi bukan hanya harus mengupgrade kemampuan public speaking, tapi juga harus punya sense, kita harus melatih juga sense untuk lebih banyak mendengar, kita punya sensitivitas untuk mendengar, kemudian juga ketika itu semuanya kita sudah punya, kita tentu sudah jadi pribadi yang bisa berdaya guna, menjadi pribadi yang sudah bisa berkarya dan berinovasi di era disrupsi. Tapi itu saja nampaknya kurang cukup, karena kalau kita kenal di Islam, sebaik-baik manusia adalah orang yang bisa bermanfaat kepada banyak orang. Oleh karena itu teman-teman sekalian, gak akan mungkin nampaknya di era media sosial yang semakin masif ini, kita mau berikan dampak yang luas kepada banyak orang kalau kita nggak membangun yang namanya personal branding kita dengan baik, teman-teman semuanya. Jadi kalau satu orang punya karya, inovasinya bagus, kemudian dia keren, dia bikin banyak hal-hal besar, tapi kalau dia nggak bangun personal brandingnya dengan baik, dampaknya nampaknya mungkin hanya di circle-nya dia saja, lingkungan dia yang kecil saja. Bro Nyong atau Bro Ibnu tadi, ketua panitia, bikin inovasi, bikin karya yang keren banget, tapi kalau nggak bangun personal brandingnya dengan baik, maka yang cuma tahu karya, yang cuma tahu, yang merasakan dampak dari perubahan yang dilakukan, hanya circle-nya saja. Teman nongkrongnya, teman hangout-nya, teman diskusinya. Kebetulan belum punya pasangan kali ya, jadi bukan teman yang lain ya teman diskusi, teman ngobrol, itu saja. Tapi orang-orang lain yang jauh lebih luas belum tentu tahu. Oleh karena itu di era sekarang kita butuh personal branding. Nah, kata kunci dari personal branding, ini nanti Bro Fadil yang akan jauh lebih tahu, lebih banyak nanti mungkin diulas lebih dalam lagi, karena beliau juga selain punya konsep dan menguasai konsep itu, beliau juga sudah sangat implementing, sudah sangat betul-betul melakukan. Jadi beliau juga salah satu pelaku. Dan beliau juga salah seorang influencer juga di media sosial. Jadi soal personal branding itu A sampai Z-nya itu nanti bakal banyak kita diskusi sama Bro Fadil. Tapi pada intinya personal branding itu bagaimana proses kita merubah orang dari yang belum tahu kita menjadi tahu. Ini orang banyak nih yang belum tahu kita menjadi tahu. Dari belum tahu menjadi tahu saja. Kemudian merubah orang yang saat ini sudah tahu kita menjadi kenal. Karena orang yang tahu belum tentu kenal. Oh iya, tahu Eva enggak yang tadi MC kita?
Oh tahu, kenal nggak? Belum, enggak, tahu aja. Banyak orang yang tahu tapi belum tentu kenal. Nah, personal branding ini tujuannya buat orang-orang yang tahu tadi menjadi kenal kita. Orang yang sudah kenal kita menjadi teman kita. Orang yang sudah menjadi teman menjadi sahabat. Kenapa begitu? Kata kuncinya ada di sahabat. Karena saya paham betul dan saya sangat meyakini arti dari pengorbanan itu landasannya adalah sahabat. Kita bisa berkorban apapun untuk orang yang kita sudah anggap sahabat. Sama dengan konsep personal branding. Kalau kita sudah mendekatkan diri kita dengan publik, circle kita di media sosial atau dengan platform yang lain sudah makin dekat, sudah dari yang tadi teman jadi sahabat, kita mau berbuat apapun, kita mau ngasih, kita berikan dampak yang akan jauh lebih luas. Kalau kita buat karya, karya itu akan berdampak jauh lebih luas. Kalau kita buat inovasi, kalau kita punya konsep baru, kita punya pemikiran yang menurut kita itu baik dan bisa bermanfaat bagi orang banyak, dampaknya akan semakin luas. Ketimbang kita tidak mulai dari sekarang melatih diri untuk membangun personal branding yang baik. Saya pikir waktu saya sudah mau habis. Itu saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti setelah ini Bro Fadil akan jauh lebih banyak memaparkan. Saya juga akan menyimak dengan seksama dan saya juga sangat berharap dan teman-teman semua juga bisa mengikuti dengan seksama. Saya pikir demikian teman-teman sekalian. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita akan lanjutkan karena banyak hal yang ingin disampaikan tapi waktu kita yang terbatas. Saya hanya diberikan waktu 30 menit. Saya mohon maaf ini agak molor sedikit. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh Bang Rifai. Luar biasa, tentu tadi sebagai gambaran umum kepada kita mengenai tentang bagaimana pemimpin harus mempunyai beberapa hal yang tentu perlu disiapkan. Ada beberapa yang tadi saya catat bahwa kepemimpinan perlu memiliki leadership, perlu memiliki sense. Kemudian ada korelasi antara leadership dan personal branding. Nah, itu nanti pada sesi berikut akan diulas oleh Bang Fadil. Untuk tidak membuang waktu, saya persilakan untuk Bang Fadil. Bang Fadil. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau make sure dulu apakah suara saya bisa diterima dengan jelas. Yap. Iya, baik yang sama-sama kita hormati teman-teman dari penyelenggara Forkapellinda, ada Bang Ibnu, ada Bang Suwardi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa bicara pada siang hari ini, dan tentunya suhu saya ini ada Bang Rifai yang udah tadi banyak banget ngasih insight kepada kita semua bahwa memang kalau kita berbicara tentang bagaimana inovasi dan teknologi itu dikembangkan, itu bisa jadi dua hal yang sangat harus kita perhatikan. Karena di satu sisi itu sangat membantu dalam keseharian kita, daily activity kita, tapi di sisi lain ketika hal itu disalahgunakan ataupun kita tidak cermat dalam melaksanakannya, itu bisa menjadi hal-hal yang akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Dan terima kasih juga kepada Bang Rifai, tadi udah banyak banget membantu untuk materi saya juga. Jadi kiranya mungkin untuk sekarang, jadi saya nggak terlalu harus banyak lagi ya Bang untuk bicara tentang personal branding itu sendiri. Tapi saya langsung mulai untuk presentasi saya pada siang hari ini tentang sesuai dengan amanat dari teman-teman penyelenggara untuk membawakan tentang bagaimana sebenarnya personal branding itu di era sekarang itu sangat diperlukan. Yang tadi sudah sedikit dijelaskan tentang diri saya oleh moderator Bang Suwardi, dan dari 2010 mungkin saya agak runut ke belakang bahwa beberapa kegiatan yang memang lebih banyak kepada hal-hal yang lebih ke public speaking maupun yang scientist research seperti itu. Dan belakangan ini saya juga sedikit melebarkan sayap untuk bisa lebih melihat dunia-dunia
yang dapat meng-engage orang lebih banyak lagi, yaitu keikutsertaan saya dalam kegiatan The New Element of the Year 2020, dan alhamdulillah kepilih sebagai second runner-up. Saya lulus dari PDN dan saat ini bekerja sebagai Economic Resilience Analyst di Kementerian Dalam Negeri, dan juga mencoba untuk menginfluence orang lain melalui sosial media saya, dan khususnya berfokus pada kegiatan education and humanity. Oke, let me talk about the personal branding itu sendiri ya. Kalau misalkan kita lihat secara sederhana, personal branding itu adalah bagaimana cara kita untuk bisa memasarkan diri dengan citra yang kita bentuk gitu. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang personal branding, lebih kepada cara kita agar dikenal oleh orang lain itu seperti apa. Nah, personal branding sendiri atau citra diri ini sebenarnya bisa dicitrakan itu lewat banyak media, seperti halnya media sosial, blog, situs web pribadi, hingga perilaku kita di muka umum atau di depan umum, seperti itu. Nah, yang menjadi persoalannya adalah ketika kita terkotak-kotakan kepada introvert dan extrovert. Karena banyak dari orang yang mungkin introvert itu sangat susah untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang introvert itu dapat membangun personal branding-nya itu dengan baik ataupun tidak? Karena dalam hal ini, dia sangat sulit untuk berkomunikasi secara langsung dengan orang lain. Jawabannya adalah bisa. Karena personal branding secara nyatanya bukan hanya melalui perilaku secara langsung face-to-face terhadap individu, tetapi lebih dari itu bisa melalui tulisan, bisa melalui karya, bisa melalui pencitraan diri, baik itu melalui media sosial, blog, maupun situs web pribadi. Dan ini sering menjadi pertanyaan kepada teman-teman yang mungkin agak susah untuk bisa bersosialisasi dengan orang lain di lingkungan sosialnya. Dan yang selanjutnya adalah, kalau kita berbicara tentang personal branding ini sendiri, itu lebih kepada kombinasi unik dari keterampilan kita, pengalaman, dan juga kepribadian untuk bisa dilihat oleh orang lain. Apa yang menjadi keunikan kita, apa yang menjadikan kita itu berbeda dari orang lain. Maka secara general, hal itu akan lebih mudah diingat oleh orang lain. Kita akan coba lihat tentang citra diri. Citra diri yang kita tampilkan kepada publik itu sendiri ada dua kategori. Yang pertama adalah baik, dan yang kedua adalah tidak baik. Secara umumnya, kalau misalkan kita menampilkan sebuah citra yang baik, maka orang akan menganggap kita dan mempersepsikan diri kita sebagai seorang yang baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Ketika kita mungkin melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di tengah masyarakat, maka akan terpapar kepada kita sebuah image yang kurang baik. Oleh sebab itu, maka kita harus membentuk citra diri kita ini sebenarnya, sehingga orang lain mengenal kita dengan apa yang kita tujuankan sebagai hal tersebut. Kita melihat beberapa contoh. Mungkin teman-teman di sini sudah nggak asing dengan beberapa contoh yang akan saya tampilkan, bagaimana tokoh-tokoh ini mendeskripsikan diri mereka. Mungkin banyak dari kita yang pengguna hasil karyanya Steve Jobs, pendiri Apple. Gitu. Dia membangun citranya itu dengan seolah-olah orang yang jauh dari perkuliahan, tapi dapat membentuk sebuah perusahaan yang salah satunya itu adalah Apple tadi. Dan bahwasanya Steve Jobs ini membangun citra nggak semua orang yang menempuh pendidikan formal itu akan tidak sukses gitu. Tapi kesuksesan itu diraih adalah melalui usaha-usaha dan juga inovasi dan juga adaptasi terhadap perkembangan-perkembangan yang ada. Dan Steve Jobs melakukan hal ini. Dan yang selanjutnya adalah mungkin teman-teman mengenal dua orang ini yang sangat familiar di kalangan ibu-ibu belakangan ini, dan aktor dan juga aktris untuk salah satu sinetron yang ada di layar TV Indonesia untuk saat ini. Bahkan mereka dapat menampilkan citra yang sangat baik, padahal hanya sekedar acting, tetapi karena actingnya ini seolah-olah masyarakat melihat bahwa pure-nya mereka itu seperti apa. Dan mereka berhasil mendeliver diri mereka bahwasanya personal branding is not only about themselves gitu. Bukan hanya tentang diri mereka dalam artian bahwa mereka yang sebenarnya, tetapi based on action, based on mereka sebagai seorang aktris dan juga aktor, mereka berhasil mendeliver peran mereka kepada masyarakat. Dan yang selanjutnya adalah mungkin kita mengenal
banyak sekali vlogger-vlogger ataupun influencer dan juga kalau misalnya kita bilang selebgram ya untuk saat ini, apalagi kalau misalkan untuk yang Raffi dan juga Nagita gitu. Siapa sih yang nggak kenal untuk saat ini bisa beli klub sepak bola, bisa liburan dengan satu perusahaan nyewa satu pesawat gitu. Dan itu dia membentuk sebuah persepsi di tengah masyarakat bahwa sukses di usia muda itu sebenarnya bisa aja loh yang kita lakuin, dan juga dia dengan runs manajemennya itu mencoba untuk mengaktualisasikan diri mereka, berarti ini bukan hanya tentang keluarga kecil mereka, tetapi juga tentang satu manajemen gitu. Dan runs manajemen organisasi yang dikelola di dalamnya, komunitas tersebut maupun manajemen tersebut dengan anggotanya itu selalu menampilkan hal-hal yang menarik perhatian publik. Dan itu personal brandingnya runs manajemen bahwa menempatkan top leadernya mereka, dalam hal ini adalah Raffi dan juga Nagita, itu sebagai seorang yang memang sangat aware terhadap anggota-anggotanya. Begitu pula dengan Raditya Dika, Keanu, dan lain sebagainya. Mungkin kalau misalkan kita berbicara juga tentang personal branding, teman-teman di sini pasti mengenal sangat para top leader yang ada di Indonesia, mulai dari Soekarno sampai dengan Presiden Joko Widodo untuk saat ini. Setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda, setiap orang memiliki cara kepemimpinan yang berbeda-beda. Dan inilah yang mungkin bisa sedikit banyaknya kita ngambil bahwa bagaimana sebenarnya personal branding sebagai seorang top leader dalam suatu organisasi yang lebih luas seperti halnya negara itu dapat ditampilkan di tengah masyarakat. Citra yang mereka tampilkan itu akan menentukan apakah mereka akan lanjut pada periode selanjutnya ataupun tidak. Citra yang mereka tampilkan tersebut apakah akan meningkatkan elektabilitas mereka ataupun tidak. Dan itu dalam lingkup kecil, jika kita berorganisasi, jika kita memimpin sebuah komunitas, hal tersebut yang akan kita tampilkan kepada anggota kita. Bagaimana cara kita untuk dapat melihat, bagaimana cara kita untuk dapat mendengar, bagaimana cara kita untuk menyikapi setiap persoalan dan problem yang muncul di dalam organisasi maupun komunitas. Oke, baik. Sekarang saya mencoba untuk kepada teman-teman, mungkin berkenan kita sedikit survei untuk saat ini tentang personal branding. Teman-teman bisa buka di www.menti.com. Nanti minta tolong untuk diisikan kode 3549646. Mungkin berkenan teman-teman semuanya untuk bisa masuk ke dalam www.menti.com. Saya akan sedikit survei tentang hal penting apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh seseorang ketika kita berbicara tentang personal branding. www.menti.com di 3549646. Nanti kita akan melihat sebenarnya teman-teman melihat personal branding ini seperti apa. Hal-hal yang paling penting dalam personal branding itu seperti apa. Kalau misalkan teman-teman sudah, saya akan coba share. Kita akan melihat jawabannya teman-teman semua. Apa sih sebenarnya hal yang paling penting dalam personal branding? Teman-teman dapat menuliskan jawabannya. Tadi kodenya itu adalah 3549646. Hal apa saja sebenarnya yang paling penting dari personal branding? Teman-teman dapat submit lebih dari satu pertanyaan, lebih dari satu jawaban. Apakah teman-teman harus dikenal terlebih dahulu? Apakah teman-teman sebenarnya harus bisa untuk memahami suatu permasalahan atau hal-hal lainnya yang mungkin teman-teman lihat bahwa hal tersebut sebenarnya penting dalam personal branding. Ini sudah ada yang menjawab inovasi dan juga adaptasi. Silakan teman-teman masuk ke www.menti.com. Di sana nanti teman-teman akan dimintakan memasukkan sebuah kode. Public speaking yang baik, positive vibes, inovasi, adaptasi. Ada jawaban yang lainnya? Menampilkan jati diri, integrity. Semakin banyak sepertinya. Berdampak, promosi diri. Ada public speaking yang baik. Berdampak, ya. Public speaking yang baik adalah one of the most important thing when we have talk about personal branding ya. Karena
ketika kita ingin dikenal oleh orang lain sebagai seorang yang mampu mendeliver message secara baik, maka kita harus menjadi seorang public speaker yang baik juga. Tetapi pada dasarnya untuk menjadi seorang public speaker yang baik itu tidak selamanya kita harus banyak berbicara, tetapi terkadang kemampuan kita dalam berbicara yang baik di depan umum itu terbentuk dari banyaknya kita mendengar. Karena saya selalu yakin bahwa ketika kita hanya berbicara di depan umum, maka kita akan mengulangi apa yang kita ketahui. Tetapi ketika kita mendedikasikan diri kita sedikit untuk bisa mendengar orang lain, maka semakin banyak informasi yang akan kita dapatkan. Berdampak, kepribadian, adaptasi, jago olah, inovasi, be yourself, integrity, positive vibes, promosi diri, inovasi dan kreatif, listen to your heart. Benar banget. Jadi memang dari beberapa teman-teman di sini yang sudah menjawab bahwa hal-hal penting yang diperlukan dalam personal branding diantaranya adalah diperlukannya adaptasi, diperlukannya public speaking yang baik, diperlukannya positive vibes, diperlukannya promosi diri, dan be yourself, dan tentunya itu harus berdampak. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah bergabung untuk survei ini. Nah, saya akan stop share. Terima kasih banyak untuk ini. Kita kembali kepada materi kita untuk personal branding tadi. Nah, setelah tadi teman-teman menjawab banyak sekali hal-hal yang memang yang terlintas di pikiran teman-teman ketika kita berbicara tentang personal branding. Tetapi saya selalu yakin bahwa the most important thing in personal branding adalah attitude. Attitude is everything. Karena bagi saya pribadi adalah ketika kita bersikap baik dan benar, itu kita akan lebih mudah diterima. Ketika kita hanya bersikap baik, tetapi sikap kita tidak benar, itu masih 50-50. Jadi, try to take action itu benar dan juga baik. Karena kalau kita bersikap benar, pasti itu akan baik. Karena juga saya selalu relate dengan two things define us itu. Yang pertama adalah kesabaran kita ketika kita tidak memiliki apapun. Dan yang kedua adalah bagaimana sikap kita ketika kita memiliki apapun yang kita inginkan. Two things define us, our passion when we have nothing, and our attitude when we have everything. Semua tentang sikap kita yang kita deliver ke orang lain, bagaimana cara kita menyikapi suatu hal, bagaimana cara kita mendefinisikan diri kita sendiri yang dapat diterima oleh orang lain, itu sebenarnya yang paling penting dari personal branding. Kita dikenal pun sebagai seorang yang mungkin dalam artian kurang baik, itu juga nggak akan banyak membantu kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ketika kita dikenal sebagai seorang yang santun, ketika kita dikenal sebagai seorang yang memiliki kredibilitas yang sangat baik, jujur, hal-hal baik lainnya yang melekat pada diri kita, maka kita akan lebih mudah dalam menjalani hidup. Kita akan mendapatkan privilege tertentu akan hal itu. Dan bagi saya pribadi, opini saya pribadi bahwa the most important thing that we need in personal branding adalah attitude. Nah, kalau kita bicara tentang personal branding, kalau saya sendiri itu selalu mempersonal brandingkan diri saya melalui dua hal. Yang pertama adalah melalui media sosial, yang kedua adalah melalui perilaku dan juga sikap. Kalau misalkan kita berbicara tentang media sosial, banyak sekali media sosial yang dapat kita gunakan untuk bisa mengengage orang lain, untuk bisa membentuk relasi dan korelasi dengan orang lain, serta membentuk sebuah kolaborasi. Seperti halnya kata Bang Rifai tadi, zamannya sekarang ini adalah zamannya kolaborasi. Bagaimana orang lain dapat mengenal diri kita melalui media sosial? Yang paling mudah kita lakukan adalah dengan nama akun, foto profil, biodata deskripsi diri singkat, dan juga konten. Mungkin ini saya sedikit berkaca dari apa yang saya tampilkan melalui media sosial saya, yaitu Instagram. Untuk semua media sosial saya, baik itu Instagram, Twitter, YouTube, Clubhouse, TikTok sekalipun, saya pasti menggunakan satu nama akun, yaitu Fadil Ahyari. Jadi ketika orang lain mencari siapa Fadil Ahyari, maka mereka akan menemukan banyak pilihan untuk bisa melihat saya melalui media sosial saya. Baik itu melalui Instagram,
media sosial Twitter, YouTube, dan lain-lain sebagainya. Bahkan LinkedIn pun juga saya menggunakan nama yang sama, yaitu Fadil Akhyari. Kenapa saya menggunakan nama yang mudah untuk ditemui oleh orang lain? Karena hal ini juga akan memudahkan ketika ada orang-orang tertentu yang mungkin belum mengenal saya dan ingin mencari tahu saya siapa, maka ketika mereka mungkin mencari dengan nama saya langsung, Fadil Akhyari, itu akan menemukan langsung. Tapi bayangkan ketika mungkin kita masih menggunakan nama-nama yang agak sedikit kombinasi gitu. Apalagi kalau misalkan saya juga dulu waktu masih SMP, juga waktu masih SMP itu sering juga menggunakan nama-nama yang mungkin agak sedikit dalam tanda kutip nama-nama alay gitu. Masih misalkan Fadilnya itu F4D1L gitu. Jadi itu akan lebih sulit sebenarnya untuk bisa orang lain mencari kita. Dan yang kedua adalah foto profil. Cobalah untuk selalu menampilkan foto terbaik yang kita miliki di dalam foto profil kita. Karena itu akan menampilkan first impression-nya orang lain terhadap diri kita. Sebenarnya kita ingin membentuk diri kita itu seperti apa, profesionalitasnya kita itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah biodata ataupun deskripsi diri. Karena pasti di setiap media sosial itu selalu diberikan satu section untuk bisa menampilkan apa sih sebenarnya yang ingin kita tampilkan kepada publik. Cobalah untuk bisa menampilkan hal-hal yang memang kita ingin dikenal sebagai siapa. Saya ingin dikenal sebagai bagian dari IPDN 23. Saya bekerja di Kementerian Dalam Negeri dan prestasi terakhir saya sebagai second runner-up The New Element of the Year 2020. Untuk semua inquiries dari teman-teman melalui media sosial itu bisa melalui DM dan juga email kepada saya. Dan yang terakhir adalah konten yang kita tampilkan. Misalkan di media sosial Instagram itu ada highlight yang bisa kita tampilkan, juga melalui postingan-postingan baik itu di feed, video feed, maupun story kita, teman-teman akan mengenal kita sebagai seorang apa. Yang saya selalu syukuri ketika saya memposting suatu hal di Instagram saya, di media sosial saya, dan saya mendapatkan feedback yang sangat luar biasa dari teman-teman semua. Banyak mungkin hal-hal sepele yang dalam keseharian saya share tentang bagaimana rutinitas saya untuk bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, dan banyak dari mereka yang juga mengikuti hal yang sama seperti hal yang saya lakukan. Ketika saya share sedikit tips untuk olahraga, maka ada bagian dari mereka juga yang melaksanakannya. Apalagi kalau misalnya kita berbicara tentang sekolah kedinasan. Saya juga sering share untuk bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mempersiapkan diri masuk sekolah kedinasan. Tetapi sampai nggak ingat kita bahwa 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun kemudian, ada seseorang yang nge-DM kita, ngasih feedback positif kepada kita, yang sesederhana, Kak, terima kasih dulu udah memotivasi saya untuk bisa masuk ke IPDN. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah menjadi bagian dari IPDN ataupun sekolah-sekolah kedinasan lainnya. Dan hal tersebut yang menjadi ataupun yang terus memotivasi saya untuk bisa berbuat lebih banyak lagi dan berbuat lebih baik lagi kepada semua orang. Dan yang selanjutnya adalah personal branding melalui perilaku. Yang paling harus kita tekankan kepada diri kita adalah bagaimana kita percaya terhadap apa yang kita miliki. Dalam hal ini adalah skill. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang skill, itu kita harus mampu beradaptasi dan juga harus selalu upgrading skill kita. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman semua pada siang hari ini dari Aceh sampai dengan Papua yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung pada webinar siang ini. Dan ini merupakan salah satu bagian dari teman-teman cara untuk mengupgrade skill kita, memperluas jaringan kita, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kita. Semua hal yang teman-teman lakukan, semua hal yang teman-teman pilih dan bergabung pada siang hari ini, yakinlah nggak ada hal yang sia-sia. Teman-teman juga akan mendapatkan networking yang sangat luar biasa dari panitia penyelenggara, dari semua peserta. Teman-teman juga akan mendapatkan insight dan juga sharing dari para pembicara, ada Karifai tadi, dan juga teman-teman akan mengupgrade skill teman-teman semuanya. Dan termasuk saya sendiri, pasti saya ingin mendapatkan feedback yang positif juga dari teman-teman. Dalam hal ini saya bukan bermaksud untuk menggurui teman-teman semua, tapi sharing tentang apa yang saya yakini adalah hal yang bisa sharingkan kepada teman-teman semua. Dan kalau kita berbicara tentang personal branding, yang selanjutnya adalah be confident. Kita harus percaya kepada diri kita sendiri, kita harus bertanggung jawab, kita harus mampu disiplin,
kita harus mampu untuk memotivasi diri kita dan juga lingkungan. Dan selanjutnya adalah kita harus mampu untuk menyebarkan positivity vibes di lingkungan kita semua. Mungkin terakhir dari saya, teruslah bekerja keras hingga kamu nggak perlu lagi ngenalin diri kamu kemanapun kamu pergi. Untuk bisa sampai di poin ini, maka kita harus memulai dari langkah-langkah kecil. Dan terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Lebih banyaknya nanti kita akan berdiskusi. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Dari saya mungkin sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Fadil telah menyampaikan dengan sungguh luar biasa mengenai materi yang bagaimana strategi untuk membangun personal branding kita. Nah, setidaknya ada beberapa hal yang tadi telah disampaikan menjadi poin penting bahwa untuk meningkatkan personal branding, pertama kita perlu memiliki perilaku atau attitude yang baik, kemudian ada skill, kemudian percaya diri, dan bagaimana cara kita mendefinisikan diri kita kepada orang lain. Nah, itu sedikit yang bisa menjadi poin penting yang saya catat dalam diskusi kita mengenai personal branding. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan, Bang, izin. Namun ada sekitar 3 pertanyaan. Saya langsung baca aja, Bang. Pertama dari Reva dari Bogor. Izin bertanya, Bang, misal di media sosial Instagram terjadinya tadinya kita udah dikenal sebagai seorang pecinta alam, tapi tiba-tiba kita berubah interest atau kita tertarik dengan hobi konten lain. Kita mulai tidak konsisten dengan postingan kita. Nah, apakah itu akan berpengaruh terhadap personal branding kita? Mohon tanggapannya, Bang. Izin. Itu tadi pertanyaan dari Reva. Kemudian mungkin langsung dijawab dulu, Bang. Iya, ini berarti ke saya ya. Izin ya. Ya. Buat Bang Fadil. Karena banyak yang tertarik nih buat personal brandingnya nih. Ya, jadi memang kalau misalkan kita berbicara tentang personal branding, itu yang konsistensi dan juga adaptasi ya. 2 hal yang memang mungkin harus dibedakan. Konsistensi dalam artian bahwa kita nyaman dengan apa yang kita lakukan, dan yang kedua adalah adaptasi terhadap perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri maupun lingkungan. Dalam hal ini adalah ada tuntutan-tuntutan dari sosial kita yang menyebabkan bahwa kita nggak selamanya bisa melakukan hal tersebut. Misalkan sebagai contoh, di 2019 mungkin kita berpikir dan merencanakan banyak hal di 2020 akan berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi nyatanya bahwa 2020 itu kita dihadapkan dengan pandemi sampai dengan sekarang ini. Sehingga diperlukan berbagai adaptasi. Dalam hal ini adalah penyesuaian-penyesuaian baik dari segi perilaku maupun media cara kita untuk bisa berinteraksi. Salah satunya adalah melalui Zoom meeting seperti ini. Mungkin Bang Rifai tadi sudah menjelaskan kepada kita, orang tua kita dulu untuk bisa hadir dalam suatu forum itu memerlukan waktu dan juga akses yang sangat terbatas. Tetapi kita saat ini di 2021, itu kita sudah sangat dekat satu sama lain, bahkan hanya terjarak melalui kamera saja gitu. Dan itu juga berlaku dalam hal personal branding. Ketika kita mungkin nyaman dengan apa yang kita lakukan, dan itu juga sesuai dengan passion ataupun gairah kita, go ahead for that gitu. Nggak ada salahnya untuk terus dilanjutkan. Dan yang paling dibutuhkan adalah konsistensi. Kalau misalkan kita mencari konsistensi dalam hal ini, memang itu bisa up down gitu, timbul dan tenggelam. Ya, salah satu caranya adalah kita menemukan komunitas ataupun orang-orang yang memiliki passion yang sama dengan kita, dan itu akan lebih memudahkan kita untuk bisa konsisten terhadap apa yang kita lakukan. Tetapi ketika memang ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, seperti halnya kita beradaptasi terhadap suatu tuntutan sosial karena ada perubahan tren dan lain sebagainya, itu nggak masalah. Selama hal yang kita lakukan itu tetap bermanfaat bagi diri kita dan juga bagi orang lain. Dan satu hal lagi yang perlu kita ingatkan selalu kepada diri kita, bahwa semua hal yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang baik dan benar dan nggak perlu merugikan orang lain. Ketika hal itu mungkin bisa kita lakukan, ya go for it. Jadi nggak ada alasan untuk kita bahwa akan sulit membentuk suatu personal branding ataupun apa,
Dan kalau misalkan kita lihat lagi contoh ya, tentang contoh tren itu sendiri, mungkin orang lain dulu itu berolahraga itu lebih kepada lari dan juga sebagainya. Tetapi di masa pandemi kemarin, lebih banyak orang yang memilih olahraganya itu adalah sepedaan. Karena itu adalah suatu tren yang timbul di masyarakat. Begitu pula dengan personal branding. Ketika kita bisa beradaptasi dengan tuntutan sosial kita, misalkan apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat, misalkan kita ingin share suatu hal gitu, dan kita bisa beradaptasi untuk hal itu, dan kita bisa memenuhi pasar, dan itu tetap personal brandingnya kita dengan ciri khasnya kita gitu. Misalkan tadi saudari penanya menanyakan bahwa yang dulunya itu adalah seorang yang gemar sekali itu naik gunung gitu. Tapi kan ada perubahan-perubahan tren, ada perubahan-perubahan tuntutan sosial kita, maka kita akan dari seorang yang hobi untuk trekking lebih kepada mungkin untuk sekarang hal-hal yang dilakukan di luar trekking seperti itu. Dan itu sebenarnya nggak masalah sama sekali, tetapi tetap jangan meninggalkan ciri khasnya kita itu seperti apa. Mungkin itu sih dari saya, semoga menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk Bang Fadil telah menjawab. Semoga terjawab ya pertanyaannya. Jadi untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan juga, karena tadi Bang Rifai telah menyinggung mengenai personal branding. Mungkin pertanyaan ini Bang Fai izin untuk menjawab, Bang. Jadi dari izin bertanya, Bang, bagaimana cara kita untuk membangun personal branding kembali ketika kita telah mempunyai personal branding akan tetapi dianggap orang lain rendah. Terima kasih. Oke, bisa sebenarnya ada masalah feedback. Oke. Bagaimana kalau kita sudah bangun personal branding, kemudian yang sebelumnya terus kita bangun ini, saya agak bingung juga dengan pertanyaannya sebenarnya. Oh, mungkin dia udah membrandingkan diri dia di aspek yang lain, kemudian juga ini sebenarnya sih mirip sama pertanyaan yang tadi sudah dijawab sama Bang Fadil ya sebenarnya. Jadi kalau kita ini perubahan tuntutan lingkungan, ada perubahan, kita punya passion yang berubah, kita punya ketertarikan yang berubah, atau visi kita yang juga berubah. Karena kan orang kan, manusia kan selalu berubah menuju arah yang jauh lebih baik. Mungkin dulu belum muncul kesadaran kolektif dalam diri dia mungkin. Jadi kalau ibarat kita bilang tadinya hobi dia yang belum terlalu sehat gitu, hobi olahraga yang ekstrim, tapi sama kayak kita dulu, saya juga dulu punya hobi olahraga tuh fighter, jadi kayak boxing gitu. Tapi lama-kelamaan udah nikah, udah punya anak, kayaknya nih udah nggak sesuai lagi. Ini nggak bisa lagi nih passion kita tetap di situ. Karena tulang udah kropos, napas udah ngos-ngosan, perut udah agak buncit kan. Karena penuaan yang natural gitu kan. Jadi nggak mungkin kita tetap mungkin iya tetap di situ, tapi kita bukan sebagai pelaku. Cuman ya banyak juga gini, kalau kita lihat contoh nih teman-teman, kalau teman-teman tahu Radot Valen yang jebret itu, ya kalau dengan sering nonton TV kan ada yang jebret gitu kan. Nah itu dia sebenarnya kalau punya skill main bola nggak terlalu sejago pemain profesional gitu, tapi dia karena punya interest terhadap dunia sepak bola, dunia olahraga, nah itu kayak gitu. Dia bukan pelakunya, tapi dia juga punya ketertarikan di sana, dia punya pengetahuan di sana. Jadi kalau tadi pertanyaannya, saya udah tadinya bangun personal branding A, gini contohnya bangun personal branding sebagai seorang yang A, kemudian itu nanti mau berubah, tiba-tiba tengah jalan mau berubah lagi, itu bagaimana caranya? Ya move saja. Kalau jawaban saya tinggal ya move ke yang mana yang kita anggap itu passion kita gitu. Tapi karena ini soal personal branding, ini saya serahkan juga ke Bro Fadil deh, menjawab pertanyaan ini juga, singkat mungkin. Gitu ya, moderator kalau boleh. Siap. Mungkin bisa ditambahkan sedikit sama Bang Fadil. Saya menambahkan sedikit tadi tentang sebenarnya kalau misalkan saya memahami pertanyaannya itu, izin bertanya bagaimana cara kita membangun personal branding kembali ketika kita telah mempunyai personal branding, akan tetapi dianggap orang lain lebih rendah, seperti itu ya. Jadi saya memahami bahwa sebenarnya ini persepsinya kita, yang kita tampilkan adalah
kita terlalu menganggap diri kita lebih rendah daripada orang lain. Sebenarnya itu adalah bagian dari rasa kurang percaya diri terhadap diri sendiri gitu. Kalau misal dalam arti lain bahwa itu bagian dari insekuritas diri. Yang perlu kita ingat bahwa insecure itu datangnya ketika kita tidak yakin dengan skill yang kita miliki dan kita tidak yakin dengan apa yang kita punya gitu. Jadi kita selalu menganggap orang lain itu lebih, selalu menganggap bahwa orang lain itu mampu melakukan lebih baik daripada kita. Dan hal-hal ini sebenarnya yang mempersepsikan diri kita bahwa kita personal branding-nya itu lebih rendah daripada orang lain. Dan itu sebenarnya yang harus kita minimalisir dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu pula ketika kita ingin mencapai suatu hal gitu. Sering dari kita mungkin menyalahkan keadaan ketika kita nggak mampu mencapai suatu hal. Menyalahkan orang lain dan menyalahkan keadaan ketika kita gagal ataupun ketika ketidakberuntungan itu menghampiri kita. Tetapi balik lagi kepada diri kita. Perlu kita tanya lagi ke diri kita dan itu selalu saya terapin gitu. Ketika saya mungkin gagal, ketika saya mungkin nggak bisa mencapai suatu hal, saya selalu tanya ke diri saya, apakah saya udah maksimal usahanya seperti dia ataupun belum? Apakah doa saya udah sebanyak dia ataupun belum? Apakah doa saya kepada Tuhan hanya 5 kali sehari dibandingkan dia yang mungkin bisa 7 kali sehari gitu. Dan ketika mungkin saya berada di posisi itu, saya nggak pernah mencoba untuk menyalahkan keadaan, saya nggak pernah mencoba untuk menyalahkan orang lain, tapi yang perlu saya yakini adalah bahwa masih kurangnya usaha saya, masih kurangnya doa saya, sehingga saya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut. Karena saya selalu yakin dan percaya ketika kita menginginkan suatu hal, Tuhan itu menjawab doa kita itu dengan 3 hal. Yang pertama adalah iya, karena hal itu adalah hal terbaik yang Tuhan inginkan dan juga ingin berikan kepada kita dan langsung dikabulkan pada saat itu. Dan yang kedua adalah tidak, karena bukan waktu yang tepat Tuhan akan mengabulkan hal itu kepada kita. Dan yang terakhir adalah tidak, karena ada suatu hal yang lebih baik yang Tuhan persiapkan kepada kita. Begitu pula dengan persepsi yang kita tanamkan ke diri kita tentang personal branding-nya kita. Kalau bukan diri kita yang yakin terhadap diri kita, siapa lagi gitu. Jadi memang kepercayaan diri itu harus dibangun selaras dengan upgrading skill yang harus kita terus bangun juga. Mungkin dari saya. Baik, terima kasih Bang Rifai dan Bang Fadil. Kita masih punya banyak waktu juga karena kita habis di jam 3. Dan nanti mungkin di jam 14.50 mungkin saya serahkan kepada MC untuk mengambil dan melakukan penutupan pada acara kali ini. Nah, untuk sebelum ini ada beberapa pertanyaan lagi, Bang, izin dari kayaknya semua diajukan kepada Bang Fadil nih. Cuman sebelum saya menyampaikan itu, saya agak sedikit ingin bertanya juga kepada Bang Fai mengenai tentang kepemimpinan, leadership. Nah, tentu secara etimologis banyak orang mendefinisikan kepemimpinan sebagai bagaimana cara kita mempengaruhi orang lain. Itu secara etimologis mungkin seperti itu. Namun jauh lebih daripada itu, bagaimana pandangan Bang Fai mengenai ketika kita mampu mempengaruhi orang lain, apa yang harus kita pengaruhi gitu? Apa yang harus kita pengaruhi sehingga orang tersebut berdampak? Nah, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, saya pikir singkat aja ya sebenarnya. Kalau tadi di paparan saya tadi juga sudah disampaikan. Jadi kalau memang secara terminologi kepemimpinan itu skill sebenarnya, skill untuk mempengaruhi orang lain. Jadi ada, kalau kita pelajari teori kepemimpinan kan ada kepemimpinan leadership yang by gen, yang dari turunan sudah terbentuk, dan leadership yang dari lahir, bawaan, genetik, ada yang dibentuk, dan ada yang terbentuk kan, ada 3 itu. Jadi kalau karakter ada beberapa yang dia masuk sekolah, kemudian dididik, dibentuk, itu dibentuk menjadi pemimpin. Nah, hal yang harus disentuh ya, tadi pertanyaan hal yang paling harus disentuh ketika menjadi leader, untuk terutama di era sekarang ya, tadi yang kita ngobrol soal era disrupsi dan bagaimana personal branding, yang paling kita sentuh
Kalau hari ini adalah karena ini era orang sudah saling komunikasinya by virtual, orang sudah yang ditangkap adalah narasi. Jadi saya itu percaya banget. Ini juga sama dengan ilmu marketing sebenarnya. Di ilmu marketing, di ilmu ekonomi, ada yang disebut dengan kalau kita ngomong soal branding di produk, saya percaya betul ada yang namanya narasi. Jadi membangun branding yang baik itu adalah membangun narasi yang baik. Teman-teman mungkin sering nih, kalau yang di Jakarta sering, saya belakangan ini sering main ke sana, di M-Block Space. M-Block Space itu keren banget sebenarnya. Ini bukan promosi sekali lagi, tapi saya karena senang banget lihat orang muda yang punya kreativitas dan punya inovasi. Jadi M-Block Space itu ada di bilangan Melawai, di sekitar Blok M Square dan Blok M Plaza kalau nggak salah. Almarhum Glenn Fredly itu salah satu co-foundernya. Mas Dadang itu foundernya. Itu lumayan akrab juga beliau, orang membangun brand developer udah cukup lama. M-Block Space itu lahir dari keresahan sebenarnya mereka, kalau kita dengar ceritanya. Sekarang tuh tempatnya cozy banget, dan itu kalau teman-teman tahu itu tempatnya adalah bekas perusahaan percetakan uang. Jadi perusahaan percetakan uang, Peruri dulu, Perum Peruri itu dulu nggak termanfaatkan, asetnya terbengkalai, itu disentuh oleh mereka. Nah, yang bikin lebih keren lagi adalah dia membangun narasinya. Jadi brand yang bangun, yang kolaborasi besar tadi, itu kan bentuk kolaborasi. Yang bikin dia jauh lebih luas jangkauannya, orang lebih tertarik adalah membangun brand. Jadi brandnya apa? Membangun narasi untuk brand itu. Jadi dia mulai menarasikan historinya gedung itu, kemudian gedung yang terbengkalai sekian lama dimanfaatkan jadi kreatif hub, jadi social hub, orang di tempat orang di mana berkumpul anak-anak kreatif, orang-orang yang punya ide kreatif yang berkumpul jadi di tempat yang sama. Dan dia mulai dari problem bahwa Jakarta surplus seniman, musisi, tapi minus exhibition hall, minus tempat untuk minus ruang konser dan lain sebagainya. Dihadirkan itu. Sama juga dengan narasi yang dibangun, mungkin teman-teman pernah, kalau saya bilang apapun makanannya, minumnya, pasti jawabannya teman-teman udah tahu, apalagi bulan puasa gini ya. Tenang teman-teman sekalian, waktu Indonesia Barat masih 3 jam lagi, masih lumayan lama, jangan terpancing. Jadi itu sama, narasinya itu dibangun. Jadi narasi ini dibangun, akhirnya orang melekat dengan apapun. Nah, sama dengan branding personal kita. Kita mau personal branding kan kita, diri kita. Maka kita harus juga membangun narasi yang baik. Tadi Bang Fadil tadi udah sampaikan juga. Bagaimana menarasikan, membangun narasi yang baik. Ini sama dengan teknik atau skill untuk memimpin. Orang yang memimpin dengan baik, orang yang mampu untuk bisa membangun narasi yang baik. Narasi yang berangkat dari problem yang dialami oleh mayoritas orang, kemudian ditawarkan solusinya, sehingga itu menjadi suatu gagasan baru yang bisa memberikan dampak yang luar biasa. Jadi kalau pertanyaan tadi, jawabannya adalah apa yang harus disentuh, apa yang harus dirubah, gagasan orang, persepsi orang melalui apa? Melalui membangun narasi yang baik. Itu aja kira-kira. Baik, terima kasih Bang Fai atas jawabannya luar biasa. Nah, di sini ada satu pertanyaan yang bagus, itu diajukan kepada Bang Fai dan Bang Fadil. Pertanyaan dari Oke, ada pertanyaan yang diajukan kepada Bang Fadil dan Bang Rifai mengenai seperti banyak yang sudah dijelaskan bahwa membangun personal branding atau company branding jika kita sebagai seorang pengusaha, apalagi notabene pemula. Bagaimana cara kita membangun personal branding atau company branding jika kita sebagai seorang pengusaha, apalagi yang notabene sebagai pemula? Mohon tanggapannya Bang, untuk Bang Fai dan Bang Adil. Mungkin saya berikan Bang Fadil dulu, Bang Fadil dulu. Iya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari Iqbal ya, tentang personal branding company dan juga personal branding
personally gitu. Jadi memang perlu dipahami adalah tujuan yang ingin kita ciptakan itu seperti apa. Kalau misalkan kita lihat tadi mungkin saya sudah contohkan adalah Rans Entertainment gitu, Rans Management gitu. Itu pasti kita tahu bahwa ownernya itu adalah Raffi dan juga Nagita. Dan mereka berhasil menampilkan personal branding Rans itu adalah personal brandingnya mereka. Kalau misalkan teman-teman ngikutin bahwa Rans Entertainment ataupun Rans Management ini anggotanya itu paling banyak share itu kehidupan organisasinya itu seperti apa gitu. Bekerja di Rans Management itu enak banget gitu. Semua fasilitas dikasih, bisa liburan bareng dan lain sebagainya. Sebenarnya personal brandingnya Rans Management tadi itu diciptakan untuk mendongkrak ataupun membangun personal brandingnya owner. Maka Raffi dan Nagita dikenal sebagai seorang yang sangat aware terhadap anggotanya, yang sangat aware terhadap kualitas dari manajemennya itu, baik terhadap awareness-nya dia, terhadap perhatiannya dia terhadap anggota, maupun terhadap fasilitas yang bukan hanya diberikan kepada diri mereka sendiri ataupun kepada orang lain gitu. Jadi dalam artian bahwa kalau misalkan kita lihat bahwa Raffi dan Nagita orang yang paling banyak menggunakan barang branded tetapi yang tetap bersahaja gitu. Dalam artian bahwa itu yang diciptakan. Jadi kalau misalkan kita lihat untuk seorang pemula yang ingin membangun personal branding, harus membangun personal branding dirinya dulu atau company-nya dulu. Itu balik lagi sebenarnya tujuannya itu. Apakah ingin tujuan dikenal hanya sebagai company-nya saja atau harus juga dengan personal branding personalinya dia. Karena dalam artian bahwa ada yang company berdiri bagus, tapi kita nggak pernah tahu siapa orang di balik layarnya itu juga ada. Dan itu dia berhasil menciptakan itu. Tetapi ada juga company ataupun perusahaan yang memang kita tahu siapa penciptanya itu. Seperti halnya Apple, itu diciptakan oleh Steve Jobs. Dan banyak lainnya. Tapi ada juga company-company yang mungkin kita nggak pernah tahu siapa penciptanya itu. Jadi memang itu balik lagi ke tujuan apakah memang ingin personal branding secara general untuk kedua hal, personally dan juga company, ataupun salah satunya. Mungkin dari saya, Bang Rifai mungkin dapat menambahkan. Thank you, sebenarnya udah sangat jelas, tapi kalau saya langsung straight ke pertanyaannya, kalau antara personal branding owner atau produk atau company-nya, sebenarnya kita bisa lihat juga dari kondisi. Kita harus mengakses dulu, mengakses itu assessment apa ya, menanyakan lagi. Kita coba menguji dulu di kita sendiri. Contohnya tadi Bro Iqbal. Kalau Bro Iqbal ini ternyata sudah punya personality yang baik di publik. Ini contoh kan gini, kalau contoh kasus ada artis yang secara tingkat keterkenalan sudah luas banget. Personal branding dia sebagai people itu sudah jauh bagus. Tiba-tiba dia pengen buka usaha, dia mulai bikin company satu company. Maka kalau di kondisi seperti dia, yang paling penting ya, karena personal branding diri dia sudah ada ya, produknya itu harus ngikut. Jadi dia udah bangun personal brandingnya, kalau itu ditemui lah banyak teman-teman yang influencer, yang segala macam, yang kemudian juga punya usaha, itu didomplengin di sana. Tapi kalau betul-betul pemula dan baru memulai dari awal, lagi tadi kembali ke yang disampaikan Bang Fadil bahwa tujuannya mau apa dulu nih. Kalau tujuannya untuk upscaling bisnis, ya maka harus total untuk bangun personal branding di company-nya, mau nggak mau itu udah wajib banget. Setelah itu sudah besar ya baru nanti ownernya bisa ngikut. Kalau lagi-lagi tujuannya untuk scale up bisnis ya, scale up entrepreneur atau bisnisnya mau di scale up ya, maka branding di personal branding di produknya dan atau di company-nya harus ditonjolkan dulu. Nah, itu nanti akan punya dampak yang otomatis sebenarnya. Kalau brandnya sudah besar, ya tinggal pilihannya kayak tadi Bang Fadil juga bilang, tinggal pilihannya mau didomplengin atau enggak nih personal branding si ownernya. Atau ya sudah owner cukup behind the scene aja, di belakang layar besarnya produk itu atau company itu sebenarnya. Itu aja sih, simple, tinggal kita pengen juga ikut atau enggak. Itu aja sih sebenarnya. Thank you. Baik, terima kasih. Ada sedikit lagi pertanyaan mungkin, karena saya cukup tertarik, kita semua cukup tertarik mengenai materi hari ini, bagaimana kita meningkatkan personal branding kita. Namun
tentu seperti tadi yang sudah disampaikan bahwa salah satu untuk meningkatkan personal branding adalah dengan meningkatkan citra diri. Nah, banyak kemudian orang di luar sana yang salah mempersepsikan ini, Bang. Jadi apakah sama orang mencitrakan diri dengan pencitraan diri? Pencitraan tentu dengan konotasi yang berbeda. Kadang orang salah mempersepsikan itu. Jadi untuk meningkatkan personal branding, mereka melakukan pencitraan diri, padahal itu tidak sesuai dengan perilakunya dia. Nah, mohon tanggapannya Bang Fadil, izin. Untuk waktu saya persilakan. Iya, izin ya saya menjawab. Kalau misalkan pencitraan dan citra diri itu sebenarnya dua hal yang mungkin konotasi pencitraan itu agak negatif ya arahnya itu. Karena kalau misalkan kita bilang citra diri itu adalah lebih kepada bagaimana cara kita menampilkan yang sejatinya yang kita miliki gitu. Tapi kalau misal pencitraan itu biasanya hal-hal yang kita tampilkan tetapi tidak berlangsung terlalu lama. Dan itu juga bukan hal-hal yang memang kita miliki gitu. Itu lebih daripada bagaimana kita memahami pencitraan dan juga citra diri. Sebenarnya kalau misalkan dalam personal branding sendiri, itu lebih kepada kita mempersepsikan diri kita terhadap diri kita itu, orang lain itu menerima kita sebagai seorang yang apa gitu. Misalkan kita menampilkan citra diri kita yang sangat gemar membaca, maka persepsi orang kepada kita adalah kita akan dinilai sebagai seorang yang pandai gitu. Berbeda ketika mungkin kita pencitraan diri kita untuk orang yang membaca, tetapi pada nyatanya nanti orang juga akan melihat apakah yang kita lakukan itu korelasinya dengan sikap kita sebelumnya itu apakah sama ataupun enggak gitu. Jadi itu akan terbukti di kemudian hari gitu. Jadi memang pencitraan itu biasanya nggak bakal bertahan lama dan juga itu juga akan mempersulit diri sendiri. Misalkan kita sangat mengaktualisasikan diri kita sebagai seseorang yang memang sangat memahami sebuah bidang. Tetapi ketika dalam aktualisasinya, ketika dalam implementasinya, itu sangat sulit kita lakukan dan itu termasuk ke dalam pencitraan. Jadi memang ketika teman-teman ingin memberikan sebuah citra kepada orang lain, sebisa mungkin citra tersebut adalah citra yang memang benar-benar teman-teman bidangi gitu. Jangan pernah menyampaikan sesuatu hal yang memang bukan menjadi skopnya teman-teman. Jangan pernah menyampaikan sesuatu hal yang memang bukan menjadi bagian dari tanggung jawabnya teman-teman semua. Dalam artian bahwa ketika kita berbicara tentang suatu hal, maka sebisa mungkin kita pahami dulu apa yang akan kita bicarakan. Apakah yang kita bicarakan tersebut adalah merupakan bidang kita ataupun enggak. Tetapi ketika kita dihadapkan suatu pertanyaan yang memang bukan menjadi skop ataupun bidangnya kita, itu nggak ada masalah untuk kita menjawabnya bahwa itu bukan kewenangan saya, itu bukan menjadi keahlian saya untuk dalam hal itu. Dan ini juga sangat penting ketika kita masuk ke dalam profesionalitas kerja gitu. Jadi mungkin banyak dari orang yang bisa dibilang asbun, itu asal bunyi doang gitu. Jadi memang dia nggak nggak kompeten di bidang itu, tetapi mencoba untuk menjawab dan mencoba untuk masuk di bidang itu tanpa ada ilmu sama sekali, dan itu juga hal-hal yang sangat tidak profesional sebenarnya. Begitu pula dengan personal branding. Ketika pencitraan diri itu dilakukan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kapasitas diri, itu juga nggak akan bertahan lama. Kalau misal menurut saya untuk pencitraan dan citra diri seperti itu. Mungkin Bang Rifai bisa menambahkan, Bang? Cukup kayaknya, Bang Fadil. Udah keren, lengkap. Silakan saya kembaliin, moderator. Siap, terima kasih Bang Fadil atas penyampaiannya. Siap, terima kasih Bang Fadil atas penyampaiannya. Jadi mungkin teman-teman semua bisa memahami betul bahwa berbeda antara personal branding yang dilakukan dengan citra diri dan pencitraan diri. Jadi pencitraan diri kesannya lebih konotasinya agak sedikit berbeda gitu teman-teman. Saya berikan kesempatan lagi kepada teman-teman yang ingin menanyakan kepada dua narasumber yang begitu spektakuler ya. Jadi jika ingin bertanya bisa langsung melalui chat atau bisa langsung menyalakan mikrofonnya sebelum kita closing statement.
Nah, ada pertanyaan yang masuk lagi. Izin Bang, mungkin ini kepada Bang Rifai. Jadi gimana menanggapi personal branding pada sosial media, namun sebenarnya perilakunya menunjukkan introvert. Izin Bang, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Ya, kalau orang tadi saya pikir sudah dijelaskan oleh Bang Fadil ya sebenarnya. Kalau sebenarnya di era sekarang dan di dunia personal branding itu sebenarnya mau introvert atau ekstrovert sebenarnya juga nggak jadi masalah, karena apalagi pencitraan diri atau personal branding di media sosial terutama. Kalau teman-teman ikutin nih, saya juga kebetulan juga senang juga nonton stand up comedy gitu ya. Senang ikutin gitu. Kalau teman-teman ikutin, ada Raditya Dika sekarang, dia kan kalau sekali bikin show kan luar biasa gede banget. Teman-teman tahu atau enggak? Dia itu sebenarnya seorang introvert. Dan most of people di Indonesia, yang famous people di Indonesia juga sebenarnya rata-rata dan mayoritas introvert sejak awal. So kalau pertanyaannya tadi orangnya introvert, kemudian juga bagaimana membangun personal branding, saya pikir itu nggak punya korelasi yang erat banget gitu. Yang bukan hubungan jika maka. Kalau hubungan jika maka itu kan satu hal yang pasti gitu. Jika lapar makan gitu kan, jika makan kenyang gitu. Itu hubungan jika makan namanya kalau di konsep teorinya. Nah, tapi kalau pada aspek ini nggak berkorelasi secara langsung menurut saya. Karena tadi banyak orang yang sekarang jadi famous people di Indonesia ataupun di dunia bahkan itu berangkat dari orang yang introvert. Jadi kan introvert atau extrovert itu bukan suatu hal yang menjadi tantangan sebenarnya. Saya nggak tahu, saya juga dulu awal-awal banget nampaknya mungkin kalau nggak salah saya juga agak introvert dulunya. Mungkin juga Bang Fadil juga gitu, mungkin juga banyak orang sekarang, mungkin di antara teman-teman juga banyak yang ngalamin. Tapi kan lagi-lagi soal tadi niat kita. Kalau kita mau membangun personal branding kita yang baik untuk memberikan dampak positif lebih luas lagi, memberikan manfaat lebih banyak kepada orang, kayak tadi Bang Fadil jelaskan. Nampaknya tuh ada nilai, kalau ada orang yang ngasih feedback kayak gitu tuh, ada nilai yang nggak bisa terbeli dengan uang. Orang merasakan manfaat yang kita berikan. Dan ini juga di konsep kita kenal, apalagi bulan puasa sekarang, itu amal jariah yang nggak akan mungkin putus. Kalau diceritain lagi kebaikan itu ke anak cucunya, itu akan mengalir terus tuh. Amalnya tadi, kebaikan yang didapatkan, kita yang share tadi, Bang Fadil share soal bagaimana nutrisi yang baik, bagaimana protein yang baik, sahur yang baik itu apa, menu-menu sahur yang proteinnya cukup, karbohidratnya cukup, mineralnya mencukupi segala macam. Nah itu men-share itu diambil dari bahan-bahan mana saja untuk mencukupi nutrisi kita, apa bahan-bahan sehari-hari yang bisa kita makan. Nah itu di-share ke banyak orang dan itu berdampak. Saya juga termasuk tahu, saya ikutin, saya ajarin istri saya, anak saya, teman-teman saya segala macam. Nah itu amal itu juga akan mengalir. Jadi bagi saya sih hal yang paling mendasar kita membangun personal branding adalah berdampak sebesar-besarnya bagi orang, karena tadi kembali ke konsep dasar tadi yang tadi juga Bro Fadil sudah sampaikan juga, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia, ini di konsep Islam, sebaik-baik manusia adalah orang yang berdampak lebih banyak, memberikan dampak lebih banyak, menjadi manfaat sebanyak mungkin bagi orang banyak. Saya pikir itulah sebenarnya. Jadi kalau tadi introvert nggak ada masalah sebenarnya, mulai saja, pelajari lagi, upgrading skill-nya. Itu, thank you. Terima kasih Bang Rifai. Mungkin bisa ditambahkan sedikit buat dari Bang Fadil, penegasan aja. Tadi sempat sudah diulas. Untuk waktu saya persilakan. Ya, izin menambahkan, kalau misalkan tadi sempat saya mention di awal ya, bahwa mungkin kita dalam persepsi di kotak-kotakan antara introvert dan extrovert gitu. Sebenarnya yang menjadi pertanyaan lagi, apakah seorang introvert itu dapat membangun personal branding-nya dia dengan baik ataupun tidak? Jawabannya itu adalah bisa banget gitu. Karena introvert pun seseorang itu personal branding bisa dihasilkan melalui karya gitu. Jadi karya yang dihasilkan baik itu dalam hal bentuk tulisan, bentuk video, foto, dan lain sebagainya, infografis, dan lain sebagainya, itu adalah personal branding-nya seseorang. Dan juga, apakah seorang yang introvert itu dapat mengkonversikan diri dia menjadi seorang yang introvert, itu bisa banget. Bang Rifai tadi udah mention beberapa orang,
Dan mungkin juga dulu sayanya itu dan kebanyakan orang ketika belum terlalu banyak pengalaman bicara di depan orang lain, berbicara di dalam suatu komunitas, mengikuti sebuah organisasi, itu lebih dikategorikan sebagai seorang introvert. Karena sangat susah, sangat sulit untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain, sangat sulit untuk bisa diterima dan menerima dalam lingkungan sosial. Itu ketika kita perlahan untuk bisa lebih membaur, sedikit banyaknya kita bisa untuk lebih beradaptasi dengan lingkungan kita, itu secara natural itu akan mengkonversikan diri kita untuk dapat lebih berkarya banyak dan akan membentuk personally branding-nya kita itu seperti apa. Jadi untuk semua teman-teman yang mungkin dalam kategorinya teman-teman sekarang adalah orang-orang yang introvert, itu jangan pernah khawatir untuk bisa yang namanya menghasilkan sebuah karya. Karena untuk seorang introvert pun teman-teman juga akan dikenal melalui karyanya sendiri. Baik itu melalui tulisannya teman-teman, melalui apa yang teman-teman share melalui media sosial, blog pribadi, situs pribadi, maupun hal-hal lainnya. Dan kalau misalkan dari saya sendiri bahwa banyak hal yang bisa teman-teman lakukan gitu. Jadi nggak hanya sebatas di dalam offline saja, melainkan di banyak kegiatan online juga teman-teman bisa terlibat dalam banyak kegiatan. Saya kembalikan ke moderator, mungkin dari saya. Baik, cukup jelas penyampaian dari kedua narasumber kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bang, izin kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelum saya memberikan kembali kepada MC untuk menutup acara ini, saya meminta teman-teman untuk menyalakan videonya terlebih dahulu agar kita mungkin bisa mengambil dokumentasi. Kami juga menginformasikan bahwa kepada teman-teman, karena ini berkaitan dengan personal branding dan juga terkait dengan lingkungan, kami mempunyai Instagram Indo Forkaplinda. Silakan teman-teman boleh follow dan nanti ada informasi-informasi selanjutnya yang bisa kami share di situ. Kemudian izin untuk menyalakan videonya. Untuk peserta dimohon agar menyalakan video agar kita bisa dapat mengambil dokumentasi sebelum menutup acara. Baik, panitia mungkin bisa satu. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sebelum saya kembalikan kepada MC, saya mungkin memberikan closing statement. Jadi narasumber memberikan closing statement. Dari Bang Fai mungkin memberikan closing statement terkait dengan kepemimpinan, kemudian dilanjutkan kepada Bang Fadil memberikan sedikit closing statement terkait dengan bagaimana personal branding tersebut. Terima kasih. Baik, singkat saja. Di era sekarang yang harus kita maksimalkan adalah teman-teman sekalian, mari sama-sama kita mulai belajar untuk saling kolaborasi, karena di era sekarang saya nggak pernah bosan kalau di mana-mana saya sering bilang, ayo mari mulai kolaborasi, mari mulai berbuat sesuatu secara bersama-sama, karena satu kepala tentu akan berbeda dengan banyak kepala yang sambil berpikir. Kemudian juga dampaknya juga akan jauh semakin luas, informasinya juga akan jauh semakin masif, sehingga mari mulai kita belajar untuk lebih sama-sama mulai pola hidup baru, yaitu pola hidup kolaborasi. Kemudian juga tidak lupa kita tingkatkan kemampuan kita, kemampuan leadership, bagaimana sense of leadership-nya, dan juga kemampuan untuk mendengar lebih banyak, memahami lebih banyak, dan bisa memberikan masukan, saran jauh lebih banyak, sehingga kita bisa berdampak dan memberikan manfaat sebanyak mungkin bagi sebanyak-banyak orang yang bisa kita jangkau. Thank you. Terima kasih Bang Rifai. Mungkin langsung saja kepada Bang Fadil untuk menyampaikan closing statement-nya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari Forkapellinda yang udah berkenan untuk mengundang saya dan juga Bang Rifai.
Terima kasih banyak Bang untuk juga ilmunya, kepada teman-teman semua yang udah meluangkan waktu di tengah puasa seperti siang hari ini, berkesempatan untuk bisa bersama-sama kita sharing pada siang hari ini. Saya juga mendapatkan berbagai banyak insight juga dari teman-teman semua, terkhususnya dari Bang Rifai yang sudah share kepada kita. Sebenarnya dalam era disrupsi seperti sekarang ini, inovasi dan teknologi itu sangat dibutuhkan. Bagaimana bukan hanya kepada upgrading leadership skill-nya kita, tapi juga dalam membangun personal branding-nya kita sendiri. Yang ingin saya sampaikan untuk last statement saya, mungkin saya selalu menyampaikan ini di setiap saya berbicara kepada orang lain, bahwa Tuhan menaruh kita di posisi kita saat ini itu bukan tanpa alasan. Tuhan ingin kita kuat walau dengan cara yang berbeda. Jadi untuk setiap kita yang masih memperjuangkan apa yang ingin kita perjuangkan, itu lakukan bagian terbaik yang bisa kita lakukan, lakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita, dan selebihnya biarkan tangan Tuhan bekerja. Bagi saya itu, life is not only about how to be useful to others, but it should be able to inspire. Karena ketika kita mampu untuk menjadi manfaat bagi orang lain, itu akan lebih banyak hal yang kita dapatkan. Mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas closing statement yang telah disampaikan oleh kedua narasumber. Mungkin kita berikan aplaus dulu ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada para peserta dari Sabang sampai Merauke yang telah bergabung pada siang hari ini. Jangan mungkin nanti untuk kesempatan berikutnya kita dapat melaksanakan kegiatan webinar dengan tema-tema yang up to date, yang tema-tema yang kontemporer mengenai isu-isu terkini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Fadil, kepada Bang Rifai telah menyempatkan waktunya untuk dapat menjadi narasumber pada kesempatan kali ini, dan juga teman-teman semua, pada teman-teman panitia saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Baik, rekan-rekan yang kami hormati dan yang kami banggakan, dengan demikian rangkaian telah selesainya rangkaian acara pada siang hari ini dengan tema beraksi di era disrupsi, maka berakhir pula sama-sama. Untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman sekalian atas partisipasi dan kesempatannya. Mudah-mudahan acara ini menjadi ajang silaturahmi bagi kita semua, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada Bang Fadil Asyari, kepada Bang Rifai Seknun, kepada founder dan juga CEO founder Bang Ibnu Sangaji dan juga Bang Suhardi Swamole. Terima kasih atas perhatiannya. Saya selaku MC memohon maaf, dan teman-teman panitia memohon maaf bila sayanya ada kesalahan ataupun kekurangan selama acara berlangsung. Barangkali itu saja. Kami mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Fadil, makasih banyak juga teman-teman semua. Fadil, makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman. Waalaikumsalam. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Waalaikumsalam.